Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberi kesempatan untuk bernafas di hari atau malam ini, di siang hari atau malam ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan sampai alam yang terang benderang ini. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Feby Astriananta, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga dengan NIM 236901044. Baik, di sini saya akan membahas tentang isu-isu guru dalam abad 21, yang dimana isu-isu di sini saya akan membahas isu-isu utama. Yang pertama yaitu profesionalisme guru dan pengembangan karir guru. Kemudian teknologi pendidikan dalam abad 21. Yang terakhir yaitu tantangan bagi guru pada abad 21. Langsung saja, profesionalisme dengan pengembangan karir guru di abad 21 melibatkan berbagai aspek yang berkaitan dengan peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi untuk menghadapi tantangan yang berkembang dalam dunia pendidikan. Jadi, yang pertama, profesionalisme guru, komitmen terhadap pembelajaran seumur hidup. Guru harus selalu terbuka untuk belajar hal baru dan mengembangkan diri, baik melalui pelatihan formal maupun informasi. Yang kedua yaitu etika dan tanggung jawab profesional. Memiliki standar etika yang tinggi dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas mengajar. Kemudian, penggunaan teknologi pendidikan, mampu memanfaatkan teknologi secara efektif dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan efisien pengajaran. Yang keempat, keterampilan komunikasi, memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk berinteraksi dengan siswa, orang tua, dan kolega. Yang kelima, adaptabilitas dan fleksibilitas, mampu beradaptasi dengan perubahan dan fleksibel dalam pendekatan pengajaran. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan karir. Yang pertama, pengembangan profesional berkelanjutan, mengikuti pelatihan, seminar, dan workshop untuk terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Yang kedua, kualifikasi dan sertifikasi tambahan, mengambil kursus tambahan atau sertifikasi untuk meningkatkan kualifikasi profesional. Yang ketiga, kolaborasi dan jaringan, berpartisipasi dalam komunitas profesional dan jaringan pendidikan untuk berbagi praktik terbaik dan belajar dari pengalaman orang lain. Kemudian, penelitian dan publikasi, melakukan penelitian pendidikan dan mempublikasikan hasilnya untuk berkontribusi pada pengetahuan dan praktik pendidikan. Yang kelima, mentoring dan coaching. Berperan sebagai mentor atau coach bagi rekan sejawat atau guru baru untuk membantu pengembangan profesional mereka. Kemudian, kepemimpinan pendidikan, mengambil peran kepemimpinan dalam institusi pendidikan atau komunitas untuk berkontribusi pada pengembangan strategi dan kebijakan pendidikan. Yang terakhir yaitu refleksi diri dan evaluasi, melakukan refleksi diri secara rutin dan menerima umpan balik untuk meningkatkan praktik pengajaran. Baik, selanjutnya tantangan dalam pengembangan karir. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Terkadang ada keterbatasan dalam hal waktu, dana, dan akses terhadap pelatihan dan pengembangan profesional. Yang kedua, tekanan pekerjaan. Beban kerja yang tinggi dapat menghambat
kesempatan guru untuk berpartisipasi dalam pengembangan profesional. Kemudian, perubahan kebijakan pendidikan. Perubahan kebijakan yang sering terjadi dapat mempengaruhi rencana dan strategi pengembangan karir guru. Mengatasi tantangan ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan profesional dan karir guru di abad 21. Kemudian yang kedua yaitu saya akan membahas teknologi pendidikan dalam abad 21. Teknologi telah menjadi komponen kunci dalam transformasi pendidikan di abad 21, memberikan alat dan metode baru yang dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan inklusivitas proses pembelajaran. Berikut ada beberapa cara utama teknologi digunakan dalam pendidikan di abad 21. Yang pertama, alat dan platform teknologi pendidikan. Yang pertama yaitu Learning Management System. Platform seperti Moodle, Google Classroom, dan Blackboard digunakan untuk mengelola kurikulum, mengirim tugas, memberikan penilaian, dan berkomunikasi dengan siswa secara online. Yang kedua, aplikasi pendidikan. Aplikasi seperti Khan Academy, Duolingo, dan Coursera menyediakan kursus dan materi pembelajaran interaktif yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga yaitu perangkat lunak kolaboratif. Alat seperti Microsoft Teams, Slack, dan Zoom memungkinkan kolaborasi dan komunikasi antara siswa dan guru, baik secara sinkron maupun asinkron. Kemudian virtual reality dan augmented reality. Teknologi ini digunakan untuk menciptakan pengembangan pembelajaran yang imersif seperti tur virtual ke situs bersejarah atau simulasi ilmiah. Yang terakhir yaitu artificial intelligence. Digunakan untuk personalisasi pembelajaran, menyediakan tutor virtual dan menganalisis data siswa untuk memberikan wawasan yang dapat meningkatkan proses pengajaran. Kemudian metode pembelajaran berbasis teknologi. Yang pertama yaitu blended learning, menggabungkan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih fleksibel dan terpadu. Kemudian yang kedua, flipped classroom. Siswa mempelajari materi di rumah melalui video atau bahan online dan menggunakan waktu kelas untuk diskusi dan kegiatan praktis. Yang ketiga yaitu gamifikasi, menggunakan elemen permainan seperti poin, lencana, dan papan peringkat untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Yang terakhir, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Siswa bekerja dalam proyek yang menggunakan teknologi untuk riset, kolaborasi, dan presentasi yang mendorong keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kemudian, keterampilan teknologi untuk siswa dan guru, yaitu yang pertama literasi digital, kemampuan untuk menggunakan
teknologi secara efektif dan etis, termasuk keterampilan dasar dalam menggunakan perangkat digital dan memahami keamanan siber. Keterampilan pemecahan masalah dan teknologi, menggunakan alat digunakan untuk mencari solusi kreatif terhadap masalah yang dihadapi dalam proses belajar dan kehidupan sehari-hari. Kemudian, analisis data, menggunakan perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang berguna untuk pengambilan keputusan berbasis data dalam pendidikan. Yang terakhir yaitu pengembangan konten digital. Mampu membuat konten digital seperti video, presentasi interaktif, dan materi pembelajaran online. Di sini juga ada tantangan dan peluang. Yang pertama yaitu akses dan kesenjangan digital. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi yang dapat menyebabkan kesenjangan dalam kesempatan belajar. Inisiatif untuk menyediakan perangkat dan konektivitas internet bagi semua siswa adalah kunci untuk mengatasi masalah ini. Yang kedua, keamanan dan privasi, melindungi data pribadi siswa dan memastikan keamanan dalam penggunaan teknologi adalah tantangan yang perlu dihadapi dengan serius. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan profesional. Guru perlu mendapatkan pelatihan yang memadai untuk menggunakan teknologi dengan efektif dalam pengajaran mereka. Yang terakhir yaitu inovasi berkelanjutan. Teknologi berkembang dan sistem pendidikan harus dapat beradaptasi dengan cepat terhadap inovasi baru untuk tetap relevan dan efektif. Poin ketiga yaitu tantangan bagi guru pada abad 21. Tantangan bagi guru pada abad 21 adalah memberikan keterampilan yang dibutuhkan di abad itu, keterampilan abad 21, keterampilan hidup dan bekerja, keterampilan belajar dan inovasi, dan yang terakhir keterampilan media dan teknologi. Tantangan guru pada abad 21 sangat beragam dan kompleks, termasuk teknologi dan digitalisasi. Guru harus menguasai teknologi dan platform digital untuk mengajar secara efektif, terutama dengan meningkatkan penggunaan pembelajaran online dan hibrid. Yang kedua, beragamnya siswa. Menghadapi siswa dengan latar belakang budaya, bahasa, dan kemampuan yang berbeda-beda, serta menciptakan lingkungan inklusif yang mendukung semua siswa. Yang ketiga, perkembangan kurikulum, menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum yang cepat dan memastikan materi pembelajaran relevan dengan perkembangan zaman. Pengembangan keterampilan abad 21 mengajarkan keterampilan kritis seperti berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Yang kelima, kesenjangan mental dan emosional. Mendukung kesejahteraan mental dan emosional siswa serta mengelola stres dan beban kerja mereka sendiri. Yang keenam, pengembangan profesional berkelanjutan. Terus belajar dan mengembangkan keterampilan melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Yang terakhir, manajemen kelas. Mengelola kelas yang dinamis dengan cara yang efektif dan adil. Mengatasi tantangan ini memerlukan adaptabilitas, keterampilan baru, dan dukungan dari berbagai pihak termasuk sekolah, pemerintah, dan komunitas. Baik, mungkin hanya itu pembahasan terhadap guru pada abad 21. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.